Berarti dia sama menjadi sama. Tes tes. Suara saya terdengar ya teman-teman ya? Dengar, Pak. Oke. Baik, kita mulai aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih kadernya teman-teman ya. Alhamdulillah warahmatullah kita masih bisa ditemukan di sesi kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada kekurangan apapun. Baik, untuk agenda ketemu kali ini akan saya awali dengan tulis singkat saja. Setelah itu kan ada presentasi ya dari kelompok awal ya, kelompok 1 sampai 5. Itu tolong untuk dipersiapkan. Baik, kita mulai aja untuk materinya kuliah kali ini tentang strategi tata ruang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Share screen-nya terlihat nggak ya PPT-nya ya di layar? Terlihat, Pak. Lihat, Pak, terlihat. Oke, siap. Baik, materi kali ini tentang strategi tata ruang ya, rata letak ya, di semuanya. Jadi pengertian tata letak itu sendiri itu keputusan penting, keputusan vital yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Jadi efeknya jangka panjang ya. Dengan tata letak itu sendiri keputusan mengenai sebagai pendapatan mesin, terus kursi dan meja, pusat pelayanan dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan kualitas produk maupun jasa. Nah, pentingnya itu apa sih strategi tata letak itu sendiri? Itu sebagai penentu aktivitas dan efisiensi. Nah, itu nanti akhirnya menyebabkan daya saing bagi perusahaan terhadap perusahaan kompetitor terhadap pesaing ya. Terus dampak eksekusi strategi tata letak sendiri dapat mencakup kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, maupun kualitas lingkungan kerja dan kontak langsung dengan pelanggan. Terus tata letak itu sendiri yang efektif dapat membantu organisasi ya untuk mencapai diferensiasi, untuk biaya rendah dan respon yang cepat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama utilisasi ruang, peralatan dan sumber daya manusia yang tinggi. Yang kedua, aliran informasi, baik barang dan modal uang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan itu sendiri menjadikan lebih baik, kondisi dalam kerja yang lebih nyaman ya. Terus yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik dan fleksibilitas dan pelayanan juga. Terus hal yang ingin diperhatikan, yang pertama utilitas atau peralatan penggunaan bahan bisa menggunakan di pabrik ya ini ya, menggunakan conveyor atau bahan berjalan, forklift mungkin untuk bahan. Yang kedua, kapasitas ruang misalkan untuk
beberapa pekerja dengan beberapa ukuran yang tertentu ditambah fasilitas pendukung seperti ada kantin, AC, kamar mandi dan sebagainya. Terus yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika yang perlu diperhatikan seperti akan adanya tanaman, observasi udara oksigen ya, terus partisi udara dan sebagainya. Terus yang keempat, aliran informasi, keputusan penempatan ruang perlu jarak yang cukup untuk mengantar informasi dari karyawan yang saling terkait, jadi khususnya di satu departemen. Yang kelima, biaya pergerakan antar wilayah kerja yang berbeda, terus pertimbangan perbedaan bangunan atau wilayah kerja. Nah ini contohnya buatan dan letak, kursi dan meja-meja, pengaturan kantor. Ini siapa yang udah bekerja pasti udah tahu, udah paham lah pengaturan kantor, perisi atau sekat-sekatnya. Terus ini ada pengaturan di rumah sakit, ada di satu ruangan ada kamar, ada alat untuk penunjangnya medis ya. Di tempat store, di rak-rak yang perlu sejenis, satu kategori yang sejenis dan yang saling berkaitan. Ini hubungannya dengan merchandising ya untuk di tempat store. Nah, tujuan atau letak sendiri yaitu yang pertama menggunakan ruang sedia mungkin, yaitu memanfaatkan ruang tersedia dengan penuh kapabilitas dan kompetensinya. Yang kedua, menggunakan jarak angkut dan biaya penanganan bahan. Yang ketiga, daya keseimbangan dalam proses produksi. Yang keempat, menyederhanakan proses produksi. Yang kelima, mendorong semangat dan kerja karyawan. Yang keenam, menjaga kesehatan dan selamat kerja atau K3 dan barang-barang yang sering prosesnya. Yang ketujuh, menghindari berbagai pemborosan dana dan lainnya. Terus manfaatnya untuk kita memahami strategi tata ruang itu sendiri, yang pertama pabrik ya berusaha manufaktur ini yang pertama meningkatkan jumlah produksi. Kalau produksi sendiri yang lebih baik akan memberikan standar proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar pasti. Yang kedua mengurangi waktu tunggu. Jadi tata pabrik di manufaktur yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antar mesin ya atau antar departemen. Dan keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses waktu tunggu antara mesin dengan mesin yang lain. Yang ketiga, efisiensi penggunaan fasilitas. Yang keempat, membersihkan waktu proses karena adanya efektifnya tata ruang. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Ini hubungannya dengan pengetahuan di perusahaan manufaktur secara baik akan menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja lama tertutup rapi sehingga kesehatan dan selamat kerja akan tercapai dan bisa ditingkatkan. Nah, jenis-jenis tata letak sendiri yang pertama ada 6 ya. Yang pertama ada tata letak kantor, itu pengembangan pekerja, perlengkapan pekerja dan ruang dengan pertimbangan kenyamanan, keamanan dan penerapan informasi, yaitu di dalam kantor ini ya formal dan internal ya. Terus yang kedua tata letak atau eceran itu merupakan pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengorganisasian ruang dan merespon pada konsumer behavior. Lewat ini berdasarkan pada itu bahwa penjualan dan keuntungan berkolaborasi kepada menarik perhatian konsumen sehingga banyak retail manager atau manajer retail atau toko acara itu mencoba untuk menontonkan produk untuk konsumen sebanyak mungkin. Jadi availability produk ya, produk agar konsumen bisa bebas memilih. Terus yang ketiga itu ada tata letak gudang. Tujuannya yaitu untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya berkaitan dengan luas ruang dengan biaya-biaya ini meliputi biaya peralatan, pengawasan, asuransi, dan penyusutan apresiasi ya. Tata letak gudang ini yang juga minimalkan peserta material dalam gudang. Yang keempat, tata letak staff exposition ini, yaitu tata letak ini proyek akan tetap berada pada satu tempat sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Jadi
proyeknya di tetap di tempat, terus akhirnya para pekerja, terus para tamu pendukung itu datang sendiri ke tempat tersebut seperti membuka kapal, jalan raya, jembatan dan rumah. Jelas ini nggak mungkin bisa dipindahkan ya. Terus yang kelima, rata-rata yang berorientasi proses itu dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini proses di sela-sela kerja ya. Di khususnya di perusahaan manufaktur pertama ya, ini merupakan cara tradisional untuk membentuk sebuah sertifikasi produk. Terus itu yang keenam, kalau ada berorientasi pada produk itu mencari utilisasi penerapan karyawan dan mesin yang paling baik dalam kondisi yang kontinu atau bisa ini terus selanjutnya di penjabarannya kalian bisa tolong dipelajari sendiri sampai dengan ini ya, kantor sampai dengan tata-tata materi yang saya jelaskan. Nah, ini untuk selanjutnya bisa tolong dimulai aja Bu presentasinya. Untuk materi kali ini kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via message ya di e-learning maupun ini ya koneksi pribadi ke saya nggak apa-apa. Oke, untuk ini kelompok 1 ini kemudian ini ya nggak ada yang submit ya, mungkin di grup Zoom ini ada yang dari kelompok 1 nggak? Mbak Risma mungkin bisa bantu jawab. Yang dari kelompok 1 ini sudah ada lihat ya. Ini ada yang namanya Fikri, Sahdat, Wildan sama Fahmi ya. Nggak ada di grup semua ya. Di antara 4 orang ini ya. Oh, siap. Skip dulu aja ya kalau kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini ada Dani, Rian, Intan sama Nabil. Tuh. Udah siap kelompok 2 untuk presentasinya? Untuk kelompok 2 gimana? Udah siap? Sebentar Pak, nge-lag Pak, bentar Pak. Atau saya bantu share screen aja, kalian tinggal ngomong aja. Iya Pak, nggak apa-apa, pengen bantu share screen aja. Iya. Ini ada semua ya, ada Mbak Intan, Mas Nabil ini Mas atau Mbak ya? Mas ya? Nih. Rian sama Dani ya. Bentar ya, saya share screen ya. Ya Pak, ya. Udah kelihatan belum kayak share screen-nya PPT-nya? Belum Pak, belum.
Belum, sebentar. Mbak. Belum, Pak. Satu lagi. Ini sudah kelihatan? Ya Pak, sudah Pak. Oke, silakan dimulai Mbak. Terserah siapa yang mau ngomong bergantian boleh. Silakan. Orang tua Sudah Pak. Sudah silakan, dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Agustin, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang production makeup dan beauty care. Iya langsung ya, bentar. Oke. Silakan Mbak, lanjut. Pembahasan produk kosmetik atau riasan wajah sangat identik dengan wanita. Make up banyak dipilih karena memiliki dampak positif terhadap daya tarik fisik wanita. Make up telah menjadi kebutuhan dasar bagi wanita di Indonesia yang semakin menyadari penampilan dan fashion. Walaupun mayoritas memproduksi kosmetik wanita, namun sudah banyak juga yang berinovasi membuat produk untuk pria. Manfaat produk fashion, make up, dan beauty care. 1. Melindungi dari sinar matahari. 2. Melindungi kulit. 3. Agar lebih percaya diri. 4. Menegaskan kecantikan alami. 5. Menutupi kelelahan. Dan 6. Penampilan natural tetap membutuhkan sentuhan akhir. Macam-macam produk fashion, make up, dan beauty care, yaitu Viva Kosmetik dari sejak tahun 1962, Sari Ayu sejak tahun 1977, Caring Color sejak tahun 1981, Wardah sejak tahun 1995, PAC sejak tahun 1997, Ines Kosmetik sejak tahun 1998, Makeover sejak tahun 2010, dan Emina sejak tahun 2015. Pengaruh produk fashion, make up, dan beauty care terhadap negara Indonesia. Mayoritas industri kosmetik memiliki target utama kaum wanita. Sekarang mulai berinovasi dengan membuat produk untuk pria. Pada tahun 2012, penjualan kosmetik impor mencapai 2,44 triliun, naik 30% dibanding tahun 2011, sebesar 1,87 triliun. Tahun 2013, penjualan produk kosmetik impor naik lagi 30% menjadi 3,17 triliun. Peningkatan tersebut diangkat oleh kenaikan penjualan serta penurunan tarif biaya masuk seiring perjanjian perdagangan bebas. Dari tabel berikut dapat
simpulkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan target yang sangat menjanjikan sebagai konsumen produk kosmetik. Konsumen menemukan produk, baik produk yang ready stock, pre-order, maupun mencari jasa penitipan untuk produk tersebut dan mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih murah dibanding di tabel berikut ini sebuah survei bertajuk Shopping is One Click Away Online Shopping Survey 2016 menyatakan bahwa item 4 terfavorit dalam transaksi jual beli online antara lain produk busana atau fashion, elektronik dan gadget, tiket bepergian, kosmetik dan perlengkapan rumah tangga. Kesimpulannya bahwa fashion, make up, dan beauty care sekarang sudah menjadi kebutuhan para remaja maupun orang tua untuk kesehatan dan keselamatan kulitnya. Dan penjualan kosmetik sekarang semakin meningkat dan kebutuhan rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin ada yang ditanyakan atau jelas. Ya, teman-teman dulu yang lain dari kelompok lain ada yang tanya Kak? Saya dulu ya. Di kelompok 2 ini sepertinya banyak yang perlu diperbaiki. Sebenarnya teman saya sampaikan poinnya aja. Yang pertama, ini sebenarnya kalian membuat pembahasan nggak sesuai dengan instruksi dari ini ya, soal saya ya. Nggak ada dokumennya, terus nggak mengambil salah satu brand yang benar-benar dikuasai dibahas, terus sampai dengan spesifik lain ya, kayak sampai dengan tes market ya yang di soal itu. Kenapa itu? Pak Intan, Mas Nabil barangkali bisa jawab. Mas, Karena itu rangkuman dari makalahnya, Pak. Ambil dari ini ya, langsung dari internet ya. Oke, apa? Terus yang kedua, kalau misalkan membuat bahasan itu dikaitkan sama teori ya. Saya lihat kelompok lain juga banyak sih yang mengkaitkan dari kelompok teori sih. Dan teori dikaitkan dengan realisasi pembahasan yang ada itu. Terus yang ketiga, kalau mengambil riset itu seyogyanya yang update ya. Kalau ini kan 2016 nih. Seharusnya tahun 2020. Terus ya itu aja poin pentingnya itu. Selanjutnya mungkin untuk pembuatan instruksi makalah selanjutnya mungkin bisa lebih difokus diperhatikan ya. Pak, maaf, makasih. Oke, saya close, stop share dulu. Kalau nggak ada teman yang ingin menanggapin, kelompok 3 udah siap. Oh, ditutup dulu Mbak, maaf, tutup dulu Mbak, yang Mbak Intan. Ya, Pak. Tutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Kelompok 3 ya, dipersiapkan. Ini ada Wigi, Dita, Jawahar, sama Madia. Ya, Pak. Ini saya share sekarang enggak, Pak? Mau share sendiri atau saya bantu share screen-nya? Saya bantu aja ya. Semua penyanyinya itu bisa melok. Sudah terlihat PPT-nya? Ya, silakan mulai Mas. Buka dulu terus langsung mulai penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Ramadan, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yes. Next, Pak. Ya, oke. Soal latar belakang. Latar belakang, dewasa ini keadaan cuaca global memang sulit diprediksi. Apalagi di masa saat ini, pandemi COVID-19 nyatanya masih tetap merajalela di Indonesia. Hal itu mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, antara lain diterapkan work from home atau WFH, social distancing, pembatasan sosial berskala atau PSBB. Semua aktivitas atau kegiatan masyarakat hanya dilakukan di rumah saja. Untuk itu, meskipun di rumah saja, masyarakat harus tetap menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga. Tidak sedikit juga masyarakat yang gemar berolahraga. Olahraga yang dimaksud tidak harus berat, melainkan ringan pula. Bisa dilakukan contohnya workout, yoga, senam lantai, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan sebuah alat untuk menunjang aktivitas manusia dalam berolahraga. Salah satunya yaitu matras. Apa itu asma? Asma merupakan singkatan dari anti-slip mattress atau matras anti-licin. Matras merupakan alat senam lantai atau dasar yang berbentuk lebih panjang dengan desain seminimalis mungkin dan rapi. How the product work? Lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa matras merupakan salah satu olahraga yang praktis dan mudah dibawa kemana saja. Cara kerja atau penggunaan matras pun tidaklah rumit, yakni hanya dengan membentangkan di permukaan yang datar. Lalu penggunaan dapat menggunakan dengan nyaman sesuai dengan gerakan yang diikuti. Johar, monggo. Ganti ngomong ya. Nggih, Pak. How the product work be made? Langkah pertama dalam pembuatan matras yakni menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong PVC yang berbahan dasar resin dan fiber dengan ukuran 1/20 kali 2 meter, tebal 66 mm. Setelah memotong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, matras dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dibasuh menggunakan kanebo atau kain yang basah, kemudian menunggu beberapa menit agar matras tersebut kering. Langkah selanjutnya, matras digulung dengan rapi, kemudian dikemas dalam bubble wrap agar aman. Desain review. Casing review. Ya. PVC adalah jenis matras yang paling banyak dipakai dan diminati karena harganya yang paling murah. Matras ini dibuat dari bahan resin dan fiber sehingga baik dari segi grip dan positioning.
Matras ini juga merupakan matras yang paling tahan lama. Matras ini juga dapat dipakai untuk segala ruangan, baik itu indoor dan outdoor. Selain itu, matras yoga berbahan PVC juga tidak memiliki aroma bau. Matras ini juga bisa diandalkan saat ingin berlatih yoga di studio atau saat traveling karena bobotnya yang ringan. Harga dari Asma sangat terjangkau, yakni senilai Rp100.000. Aku pertama kali jadi itu gak ada kompetisi. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Asma memiliki beberapa keunggulan antara lain pertama harga terjangkau, ringan atau ringan dan lama. Ketiga, tidak licin. Keempat, tidak dibutuhkan. Kelima, tidak memiliki aroma bau. Dan belakang sini pasti nomor 1. Tapi tak telatnya. Jadi berapa itu jam? B. Plus atau kelemahan. Asma memiliki beberapa kelemahan. Asma PVC, polyvinyl klorid yang dapat dan dasar dan asma dan pada lain. Itu asma secara langsung harus menggunakan kain atau PVC dari atau peluang. Dikarenakan kondisi Indonesia saat ini masih dalam masa pandemi, seluruh dilakukan di rumah saja. Tentunya masyarakat semakin mampu diri dalam menjaga kesehatan, salah satunya olahraga. Di masa pandemi Indonesia atau meningkatkan imunitas tubuh, sehingga asma merupakan peluang bisnis yang cocok saat ini karena masyarakat gemar berolahraga. Ya, Mas, ini saya jeda dulu ya, soalnya mau habis sesi hidupnya. Tolong segera kalian bisa masuk lagi ya, teman-teman ya. Oke, nanti dilanjutkan lagi sebentar. Dia main pas musiknya bagus, musik kedua lagu aku jarang itu pada lagu itu belajar mampu itu jarang ada di bela itu itu Hendra sama masuk Tes. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok 3 udah masuk semua belum? Yang kelompok 3 udah masuk semua belum ya di ruang Zoom ini ya? Tolong dilihat. Udah, Pak. Mas Wiki, Jauhar ya?
Dita. Saya Wiki Jawar Dita Madya. Satu menit lagi ya, bentar ya. Kita sambil admit yang lain ya, admit yang lain. Sampai syutingnya kita pakai salah satu ini spesial jalur khusus buat jalur khusus buat bro ada komentar tapi udah Sambil saya share screen ya, PPT-nya kelompok 3 ya. Nggak pakai servo, tapi kamu Sudah terlihat lagi PPT-nya kelompok 3 di layar? Baik, dilanjut aja, Mas. Silakan. Melanjutkan bagian opportunities atau peluang. Iya, oke. Dikarenakan kondisi Indonesia saat ini masih dalam masa pandemi, yang mana seluruh kegiatan diberlakukan di rumah saja. Tentunya, masyarakat semakin mawas diri dalam hal menjaga kesehatan, salah satunya olahraga. Di masa pandemi, olahraga sudah menjadi salah satu rutinitas masyarakat Indonesia untuk memperkuat atau meningkatkan imunitas tubuh, sehingga asma merupakan kelompok jenis yang cocok untuk saat ini karena masyarakat gemar berolahraga. Kemudian D, threat atau ancaman. Mengingat kondisi Indonesia masih dalam masa pandemi, yang mana perekonomian masyarakat tentunya mengalami fluktuatif. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk menciptakan sebuah bisnis yang berpotensi laris sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini. Dengan itu, banyak bermunculnya para owner yang mendirikan bisnis dengan ide bisnis yang sama. Banyaknya pesaing menjadi ancaman dalam sebuah bisnis. Kemudian kesimpulan dari produk ini, di masa pandemi ini, masyarakat harus tetap menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan berolahraga ringan. Adapun alat yang dapat menunjang aktivitas fisik tersebut yakni mattress asma, anti-sleep mattress. Selain harganya terjangkau, asma dapat memberi rasa kenyamanan dalam berolahraga karena terbuat dari bahan yang dapat bertahan lama, anti licin dan ringan. Dari sini ada pertanyaan. Baik Mas, terima kasih presentasinya. Saya lihat dari makalahnya yang versi lengkapnya sudah menyajikan sesuai instruksi sih, cuman pembahasannya kurang lengkap ya, dari web specification, requirement, dan sebagainya. Ini versi kedua, coba ini berhubung makalah tentang media ya, personal, jadi jawabannya bisa dikaitkan dengan teori yang berhubungan dari pembahasan yang dibahas. Ini apa sih asma? Dan teori mengatakan misalkan produk harus lebih mudah, bisa mudah digunakan, bisa fungsi dan sebagainya, itu harus dikaitkan dengan ini ya. Terus yang ketiga, sudah bagus itu menyajikan analisis SWOT. Kalau menyajikan analisis SWOT itu sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk ringkas ya, bisa dalam bentuk tabel biar lebih enak dibaca ya. Seperti ini kan masih berupa, ini sih udah poin udah bagus, ini masih berupa ini berupa paragraf penjabaran, itu dibuat poin khusus ya biar lebih enak dibaca gitu. Terus saya tanya, ini produk asma yang dibahas ini dipromosikan di mana ini Mas? Mas atau Mbak nih yang mau jawab?
Untuk promosi produknya ini yang dibahas itu dipromosikan di mana, di channel distribusi mana, Mas, tempat mana? Enak pertama-tama lagu yang pertama-tama. Gimana? Ya. Di online maksudnya, marketplace online. Putus-putus ya suaranya ya. Teman yang lain mungkin yang bisa bantu jawab satu kelompok. Mohon izin, Pak. Ya. Kalau saya boleh menjawab di channel di televisi itu ada, kalau nggak salah itu TV One atau TV 8 gitu, itu ada tentang peralatan olahraga. Biasanya itu di situ ada. Meskipun matrasnya itu jarang sih, lebih ke peralatan yang lain. Kemudian di itu, Pak, tempat gym biasanya itu mereka memberi brosur-brosur gitu. Saya bisa begini karena saya pernah nge-gym, Pak. Saya diberi brosur kayak gitu. Sama di itu, Pak, di apa itu tempat itu loh, Pak. Sampingnya alun-alun itu juga ada di kayak billboard gitu. Itu ada, tapi udah diganti menjadi itu treadmill. Waktu itu pernah saya, kalau nggak salah ya. Iya, di situ, Pak. Ya. Oh gitu ya. Oke, jadi ininya di tempat offline, ya kan? Di tempat fitness, tempat fitness, gym, terus di diberi iklan di billboard ya, di dekat alun-alun itu ya. Iya, itu banyak kayak olahraga gitu di situ, Pak, alatnya. Sama di Lipo itu juga ada. Oh iya. Mbak Fani yang kelompok 4 ya? Iya. Makasih sudah bantu jawab, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, dari kelompok 3, maaf, teman-teman yang lain ada yang menanggapi nggak? Kalau misalnya nggak ada, bisa ditutup dari kelompok 3 presentasinya. Baik, saya akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya. Ini ada namanya Arbia, Artiva, Fani sama Ahmad ya. Cowoknya 1 ya. Ya. Tolong dibantu share screen ya, Pak. Iya. Bentar ya. Sudah terlihat screen-nya, PPT-nya? Sudah, Pak. Silakan dibuka sama dimulai langsung. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT dengan tema Perencanaan Strategi Pengenalan Produk Perlengkapan Rumah Tangga. Kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Ada Mas Ahmad Suprayogi, saya Arbia, Artiva, dan Mbak Fani Sofia. Ada semua nggak nih sekarang di ruang Zoom? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh iya. Oke, lanjut. Definisi dan manfaat pengenalan dan perkembangan produk. Yang pertama ada definisi.
Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, pengembangan dan pengenalan produk strategi untuk pertumbuhan usahaan dengan menawarkan produk yang telah dimodifikasi atau produk baru, pengembangan konsep produk dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diwujudkan secara efektif. Yang selanjutnya, manfaat dari pengenalan dan pengembangan produk supaya memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang lebih tinggi dan baik. Selanjutnya slide 4 pengenalan dan 5 Mas Ahmed. Ya. Ayo Mas Ahmad silakan. Pengenalan dan pengembangan produk sesuai dengan subbagian dan strukturnya. Yang pertama ada ide dan gagasan. Perumusan gagasan atau ide bertujuan supaya produk dapat banyak dikenal masyarakat dan memberikan manfaat bagi konsumen. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan, pengenalan, dan pengembangan produk baru. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi gagasan atau ide. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi ide-ide yang paling tidak menjanjikan sebelum terlalu banyak waktu dan dana yang dikucurkan ke dalamnya. Yang kedua ada requirement atau kebutuhan pasar. Dengan melakukan analisa pasar, perusahaan bisa mendapatkan profil konsumen yang paling ideal dan membantu dalam menentukan ukuran pasar serta menambah aspek yang akan mendorong konsumen untuk membeli. Harga dari produk atau jasa yang ditawarkan pun bisa sesuai dengan target konsumen. Analisis pasar terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama ada tinjauan industri, yang kedua target pasar, yang ketiga harga dan perkiraan, yang keempat ada persaingan. Next, Pak. Yang ketiga ada produk specification. Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan kepastian dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Berikut ini spesifikasi yang harus dimasukkan dalam rincian produk. Yang pertama ada nama produk, nomor produk, deskripsi produk, brand, warna, bahan, dan biaya. Yang keempat, desain atau review. Desain review adalah tonggak penting dalam proses pengenalan dan pengembangan produk, di mana desain dievaluasi sesuai standar untuk hasil yang maksimal. Manfaat dari desain review, yang pertama ada antisipasi risiko karena kesalahan desain. Yang kedua, meminimalisir risiko. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Yang keempat, menghindari kerugian dan bahkan menambah keuntungan. Yang kelima, mempercepat pelaksanaan. Yang keenam, meningkatkan mutu, pelaksanaan, dan kehandalan. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan yang kelima, test market adalah pengujian produk dan pasar pada produk merupakan kelanjutan pengembangan produk dengan tahapan-tahapan pengujian produk. Pengujian tentang konsep produk, 2 pengujian desain produk, 3 pengujian kesukaan konsumen. Pengujian operasi pabrik dan tes. Manajemen merasa puas dengan produk ini. Yang lebih lanjut adalah pengujian
penjualan dan meningkatkan volume penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Keempat, meningkatkan sumber daya manusia melalui serta memperluas pasar dengan memanfaatkan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan mitra kerja dan bank dalam hal selanjutnya akan disampaikan. Terima kasih. Dari masalah kerjaan, masalah hukum, masalah semua Ya. Matrix Sport dipakai untuk strength opportunities dengan cara luas penjualan, meningkatkan volume penjualan, manfaat teknologi informasi untuk menarik konsumen, bekerja sama dengan pasar yang baru. Kemudian strategi Strength Suite dengan cara pemerintah menawarkan harga produk yang murah, mengembangkan lebih banyak produk baru. Strategi Weaknesses Opportunities dengan cara melakukan promosi dan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan sumber daya produksi serta faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk. A. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produk itu dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga C. Perubahan secara konsumen. C. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan. D. Adanya kapasitas produk berlebihan dengan meningkatkan kapasitas. Sinyalnya, ya. Faktor-faktor yang menghambat perusahaan melakukan pengembangan produk, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, 2. Pasar yang terbagi-bagi, 3. Kendala. Biasanya produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Terus hidup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ditanyakan barangkali atau memberi saran dan kritik? Ya, oke, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Penyajiannya PowerPoint-nya bagus ya. Colorful ya, catchy ya. Terus yang ini saya komentarin itu tentang instruksi dari saya udah bagus tentang ide, market requirement, product specification, design service, sampai itu market. Nah, cuman kalau mengambil teori seperti ini disesuaikan dengan ini ya, update tahunnya yang dengan sekarang ya. Jadi kalau bisa tahun 2010 ke atas lah, 2015 ke atas kalian bahas teorinya agar bisa lebih relevan dengan yang dibahas sekarang ini. Terus yang kedua, ini kalau pembahasan ini lebih dikaitkan dengan pembahasan kalian tentang perlengkapan rumah tangga ya. Jadi ini saya lihat kok dari ide, dari kebutuhan pasar kok ini masih berupa produk yang umum. Jadi belum mengarah secara fokus langsung pada peralatan rumah tangganya. Gitu. Terus yang ketiga, bisa tolong ambil, misalkan tolong ambil ini ya, salah satu brand aja sebagai contoh, karena
itu akan memperkuat makalah presentasi kalian sendiri. Ya, Pak. Ya. Iya, Terus saya tanya, ini langkah yang dilakukan perusahaan apa sih untuk meminimalisir faktor-faktor yang menghambat dalam mengembangkan produk? Mohon izin jawab, Pak. Ya, Saya silakan. itu biasa kalau saya baca itu, Pak, setiap bulan atau setiap minggu mereka mengadakan rapat atau pertemuan guna membahas produk-produk yang akan dikeluarkan. Saya ambil contoh seperti kayak IKEA, kemudian handphone itu. Gimana, Mbak? Koneksinya putus-putus ya? Aku cari ternyata dia CGL di tempat yang lain. Iya, sudah menetap situ katanya. Memberikan terobosan-terobosan. Ini juga mereka pasti melakukan sebuah rapat. Ya. Ini juga supaya meminimalisir hal tersebut, terutama saat persaingan di perusahaan lainnya itu semakin mengetat, Pak. Kemudian pasar yang mohon maaf untuk yang pasar terbagi-bagi ini maksudnya seperti pasar saingan seperti itu, Pak, atau bagaimana itu, Pak? Bagi-bagi saya kurang memahami. Untuk yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria seperti kekebalan konsumen dan lingkungan. Ini pasti ya. Ini pasti perusahaan memberikan uji coba kelayakan pakai sebelum contohnya mobil itu selalu diuji coba keselamatan dan kerapatan itu, Pak, instruktur mesinnya. Jadi tidak sampai mengecewakan, meskipun ada beberapa ya namanya human error sama kesalahan itu pasti ada, tidak ada yang sempurna. Seperti contoh obat-obat Abotil itu kan sempat dikurangi karena apa itu namanya? Ya. Tidak sesuai ya, terlalu keras itu bahannya, obat-obatan rumah untuk keluarga itu. Itu untuk yang nomor 3. Nomor 4, kekurangan modal. Untuk meminimalisir kondisinya, perusahaan bisa seperti saham gitu ya, Pak, memberi uang untuk menanam itu bisa mendapat suntikan dana. Masyarakat. Kemudian siklus hidup produk yang lebih singkat. Ini kalau saya lihat ini kayak di sari roti gitu ya, Pak. Produknya kan cepet kadaluarsanya gitu. Ini mungkin masih seperti pesawat yang tetap ber-BPOM atau tetap aman. Biasanya seperti itu. Ini dari saya. Kalau ini yang tadi yang pasarnya bagi-bagi itu maksudnya ini ya. Jadi perusahaan itu kurang fokus terhadap target pasar konsumen. Jadi misalkan dari roti yang tawar yang khusus itu yang bergizi tinggi itu yang sebenarnya kan untuk anak-anak ya, itu dibesarkan ke segmen pasar yang berhubungan dengan anak ya, seperti misalkan sekolah di SD begitu. Jadi ada segmentasi produk tertentu untuk segmen pasar tertentu juga, maksudnya gitu. Itu. Udah ada tambahan lagi? Pak, mohon maaf kalau ada kekurangannya ya, Pak. Nggak apa, udah bagus sudah dijelaskan sih. Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman yang lain nggak ada yang menanggapi? Baik, udah efektif sama waktu ini ya, ditutup aja ya dari kelompok 4 ya.
kalau udah selesai ya. Tapi nggak ada sih, ada sih. Siapa mau David WA aku. Demikian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Silakan kelompok 5 disiapkan. Kelompok 5 ada Mbak Risma, Rizky Firmansyah, Rizky Putra Pratama Wijaya, sama Mbak Miri Ahmad ya, Mas Miri Ahmad. Udah ada semua di ruang Zoom ini? Aku minta soalnya kalau Ya. yang ini muat, Pak. Oh iya ya, sama dosen lagi. Sudah terlihat? Ya, Pak. Ini di ini ya, maaf, ini PPT-nya di desain untuk play ya, play slide ya. Iya, Pak. Sebentar ya. Ini yang saya nanti langsung loncat ke ini ya, latar belakang langsung ke analisis SWOT ya. Sorry, yang sampai pengetahuan produk ya. Jadi yang slide yang ke berapa ini? Slide ke 6 sampai 15 saya lewati ya, Mbak ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang produk AC dari Panasonic. ya, udah. Berikut ini contoh brand dari Panasonic. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke lanjut. Latar belakang Panasonic Corporation berdiri sejak 1918 di Osaka, Jepang. Panasonic telah memberikan kehidupan bagi pelanggannya dan menjadikan masyarakat sebagai pusat kegiatan dengan fokus pada kehidupan masyarakat. Panasonic memiliki 57 lokasi manufaktur yang berfungsi sebagai penghubung utama untuk Panasonic global dalam memproduksi komponen dan perangkat bisnis bagi konsumen. Pada tahun 1954, kehadiran radio tertuang oleh almarhum Dr. Haji Tayyip Muhammad Gobel, TV pertama di tahun 1962, kemudian hadirnya brand nasional pada tahun 1970. Sampai akhirnya mengganti nama nasional dan menggunakan nama Panasonic di tahun 2004. Panasonic merupakan brand elektronik yang paling terkemuka dengan produknya yang inovatif, mulai dari TV plasma, AC inverter, kamera, kulkas, mesin cuci, produk kecantikan, dan lainnya. Perusahaan yang peduli dengan kelestarian lingkungan berlomba-lomba mengeluarkan produk ramah lingkungan untuk menangani masalah tersebut dan tetap memperhatikan kebutuhan konsumennya. Lanjut, Pak. Ya, sebentar. Jangan bohong ya. Terus jadi aku udah berpelayanan selama setengah tahun. Saya lewatkan dulu ya, bentar.
Pengenalan produk AC Panasonic. PT Panasonic Global Indonesia mencanangkan target kenaikan penjualan pendinginan udara atau AC sebesar 25% pada tahun ini. Target kenaikan penjualan menyusul adanya potensi kenaikan daya beli konsumen pasca bergulirnya proyek konstruksi dan infrastruktur pemerintah. Heribertus Roni, AC Product Manager PT Panasonic Global Indonesia menjelaskan proyek infrastruktur akan menggerakkan ekonomi yang berujung kepada kenaikan daya beli secara tak langsung. Ekonomi bergerak, penjualan AC juga akan naik. Menurut data lembaga riset GfK tahun 2015, penjualan Panasonic diklaim menguasai 23% mangsa pasar AC yang tercatat 1,99 juta unit. Mengacu angka tersebut, maka penjualan AC Panasonic tahun 2015 berkisar di atas angka 450.000 unit. Jika Panasonic mentargetkan penjualan naik 25% dari capaian tahun lalu, setidaknya target penjualan tahun ini dari proyeksi pasar 2 juta unit. Adapun sumber kenaikan penjualan AC yang terjadi tahun 2015 lalu karena didukung oleh musim kemarau panjang, panas yang berlebihan membuat warga tak punya pilihan lain selain memasang AC. Lanjut, Pak. Nambah. Menambah distributor. Selain menambah produk baru, Panasonic juga gencar meningkatkan promosi yang menambah jaringan penjualan. Untuk promosi, Ahmad Razaki Associate, Direktur PT Panasonic Global, bilang mereka telah menambah belanja iklan tahun ini. Untuk penambahan jaringan pemasaran, Panasonic akan menambah distribution channel di beberapa daerah. Selain itu juga menambah layanan service center di beberapa daerah. Pengembangan produk AC Panasonic Global Indonesia telah mengembangkan dan kemajuan AC untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Peluncuran 3 inovasi terbaru, pendinginan ruangan atau AC dengan sistem pendinginan radiation cooling pertama di Asia, melengkapi segmen inverter terbaru pada bisnis Panasonic, khususnya B2C, Business to Customer. Pendingin ruangan tipe terbaru ini mempertemukan antara desain yang berbeda, efisiensi energi, serta suhu dingin yang nyaman. Ini merupakan rangkaian produk terbaru jenis Elite Inverter, yaitu pendingin ruangan Ski Series Inverter. Lanjut, Pak. Ya. Ini saya lewatin ya yang ke 17. Langsung ke 19 aja, Pak. Ideas, Pak. Oke. Panasonic mentargetkan angka penjualan. Bentar. Langsung ke ideanya aja, Mbak. Idealnya pada umumnya, jika musim kemarau telah tiba, semua orang pasti akan selalu merasakan gerak atau panas. Apalagi kita juga tinggal di daerah tropis yang cuaca panasnya sangat menyengat, sehingga membuat kita selalu akrab dengan yang namanya kipas, sebab benda tersebut dapat menimbulkan angin yang
dapat meredam panas di dalam ruangan atau rumah. Namun, kali ini kita akan memperkenalkan produk yang lebih canggih dan sejuk yang terasa nyaman di badan, yang lebih istimewa tentunya daripada kipas angin, sehingga membuat Anda tidak akan merasakan penderitaan akibat hawa panas. AC ini sangat cocok bagi Anda, pemilik perusahaan, untuk dipasang di kantor-kantor perusahaan Anda. Tentu sudah tidak zamannya lagi untuk kantor di sebuah perusahaan masih menggunakan kipas angin sebagai penyejuk ruangan. Lanjut, Pak. Bentar. Mbak. Produk kami memiliki kualitas yang sangat bagus karena bahan-bahan yang kami gunakan dalam proses produksi pembuatan AC ini. Pembahasan AC ini kita dapat dari pemasok atau penyedia bahan baku yang berkualitas dan sudah kita sortir dengan sangat baik, serta produksi pembuatan AC dilakukan oleh tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu distributor kami juga telah tersebar luas di pasar Indonesia, sehingga produk kami dapat dengan mudah didapatkan. Di samping itu, kami juga memiliki petugas reparasi yang sudah teruji kinerjanya, sehingga dapat membantu Anda semua sebagai pelanggan kami yang memiliki masalah dengan AC ataupun pemasangan AC baru di tempat Anda. Market recruitment, kebutuhan pasar. Pada saat ini AC sudah termasuk dalam kebutuhan sekunder di kota-kota besar, tidak seperti zaman dahulu yang Mbak, ini saya jeda dulu ya. Kalian mau habis lagi waktunya nih, tolong teman-teman satu kali sesi lagi ya. Ini mau selesai soalnya ya. Ini mau mati dulu ya. Sebentar lagi. Mbak Risma udah masuk lagi ya? Iya, Pak. Ya, langsung dimulai aja ya. Oke, langsung mulai aja, Mbak. Tinggal 2 slide. Market
Market requirement, kebutuhan pasar. Pada saat ini AC sudah termasuk dalam kebutuhan sekunder di kota-kota besar, tidak seperti zaman dahulu yang merupakan kebutuhan tersier karena tidak semua kalangan dapat membeli AC untuk rumahnya. Namun berbeda dengan sekarang, AC bukan lagi barang mewah karena sudah tersedia berbagai jenis AC dengan berbagai macam harga yang terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Karena pada dasarnya di tempat kita tinggal ini berada di daerah tropis yang cenderung mempunyai hawa yang sangat bahkan sangat terik sekali jika di musim kemarau. Sebab itu rumah-rumah dan kantor-kantor di kota-kota besar membutuhkan AC sebagai penyenggang udara di dalam rumah dan kantor. Maka dari itu, kami memperkenalkan produk AC kami yang bermerek Panasonic dengan berbagai macam harga, mulai dari yang paling terjangkau sehingga paling mahal, sesuai dengan tipe dan ukurannya. Meski memiliki berbagai macam harga dari yang paling murah hingga paling mahal, namun dari segi kualitas dan ketahanan, AC Panasonic merupakan merek yang paling bagus daripada yang lainnya. Karena AC Panasonic ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang dapat memanjakan Anda. Serta dari segi ketahanan Anda tidak perlu khawatir karena AC ini sudah didesain dengan sangat bagus dan kuat karena terbuat dari bahan yang sangat kuat. Karena langsung lanjut aja Mbak ya ke yang slide terakhir ya. Ya Pak. Oke, singkat aja Pak. Ini bentar. Fungsional spesifikasi AC dari produk kami ini tentunya jauh lebih baik kualitasnya daripada AC dengan merek yang lainnya. Dengan Anda menggunakan AC Panasonic ini, jamin udara ruangan Anda akan lebih cepat terasa dingin. AC Panasonic telah memiliki berbagai macam fitur yang bisa Anda gunakan untuk memenuhi kesegaran di dalam ruangan. Selain itu, kami juga memiliki berbagai macam ukuran yang dapat Anda sesuaikan dengan luas ruang kamar atau ruang kantor Anda. Mulai dari ukuran 1/2 PK untuk ukuran ruangan 3P 4K untuk ukuran ruangan 14 meter, 1 PK untuk ruangan 18 meter, dan 2 PK untuk ukuran ruangan 36 meter. Tidak hanya pada ukuran, AC Panasonic juga memiliki 3 macam tipe yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda, yakni mulai dari tipe standar yang cocok untuk Anda miliki, dana terbatas selain harganya yang murah. Tipe ini juga menawarkan efisiensi yang terkenal dari tipe yang lain. Tipe low weight. Tipe ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menghemat listrik karena tipe ini sudah dipastikan dapat menghemat hingga 30% dari penggunaan listrik AC pada umumnya. Tipe inverter. Tipe ini cocok bagi Anda yang menginginkan keunggulan teknologi karena ini memiliki teknologi yang paling canggih di antara yang lainnya. Dengan begitu, maka AC Panasonic ini sangat cocok untuk kalangan menengah hingga ke atas dengan harga mulai dari 2 juta hingga 10 jutaan. Karena kami memiliki berbagai macam tipe dan jenis AC yang dapat disesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Tentunya dengan kualitas yang sangat menjanjikan serta memiliki garansi pemasangan 1 bulan, garansi servis dan ganti spare part resmi selama 1 tahun, serta garansi outdoor selama 3 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin ada pertanyaan. Oke, Mbak. Langsung aja dari saya yang pertama. Pembahasan makalah ini terlalu artikelis banget ya. Jadi
terlalu bisa ke arah spesifik untuk banget sekali seperti ini ya, kayak pemasangan bracket terus membuat lubang, ini sebenarnya nggak perlu. Ini untuk makalah untuk kuliah teknik sih perlu, kalau untuk kuliah manajemen operasional nggak perlu sih sebenarnya. Cukup ini aja. Nah ini saya lihat kok nggak ada ini ya, teori yang dikaitkan ya, teori dari pakar marketing atau operasional ya yang dikaitkan di sini ya. Terus yang kedua, kalau mau buat PowerPoint itu jangan langsung copy paste aja ya. Jadi tadi kan bacanya capek sendiri ya, yang terlalu banyak paragraf yang dibaca ya Pak ya. Jadi bisa dibuatkan lebih singkat, lebih proporsional, lebih inilah menarik lah untuk bisa dilihat juga, nggak hanya dengan bentuk paragraf aja dalam satu slide seperti itu. Terus untuk instruksinya sudah sesuai sih, cuman nggak ada ini ya teori maupun riset yang dikaitkan ya. Kalau mengambil ini pembahasan dari internet, ini kayak misalkan dari ini ya pihak Banas Pembelnya di tahun 2015 itu mungkin bisa mencari yang lebih baru ya, gitu ya, karena kayak data pengenalan produk Panasonic ini kisaran berapa unitnya di tahun 2016, kemudian bisa mencari upgrade riset yang lebih baru, gitu ya, kayak tahun 2019, 2020 sepertinya. Terus nggak ada ini ya, tambahan untuk tes marketnya nggak ada ya, untuk tahapan tes marketnya ya Pak. Mbak Risma masuk. Mbak Risma masih di sini di ruang Zoom? Masih Pak. Ya, Bro. Bagian tes marketnya nggak dibahas di sini ya, di makalahnya ya? Iya Pak. Sama nggak ada analisis ini ya, tambah analisis SWOT-nya ya? Iya. Ya, selanjutnya mungkin bisa lebih diperhatikan ya. Yang benar-benar ini kalau membuat PowerPoint jangan terlalu membosankan seperti itu, hanya teks-teks saja, bahwa perhatian bisa diperhatikan dengan menarik dan tulisan berdasarkan poin-poin aja. Oke teman-teman, ini ya sambil ditulis absensi di kolom chat ya, karena demi waktu nggak saya absen satu persatu. Oke, ada yang menanggapi nggak teman lainnya nih? Tuh, presentasi dari kelompok 5. Pak, mau menyangga, Pak. Ya, silakan. Ini siapa nih, Mas? Oh, Mas Taufik, Pak Taufik. Dari yang Mas dari kelompok berapa? Dari kelompok 10, Pak. 10. Oh iya. Nah, gimana Mas? Silakan Mas. Tadi kan mau penutupan presentasi dari Mbak Risma kan menjelaskan kayak kelebihan dari produk Panasonic, kayak keunggulannya dari produk Panasonic nanti bisa AC-nya lebih dingin, lebih kayak inilah. Apa pembedaannya dengan AC-AC yang lain? Kan sama-sama mendinginkan ruangan, juga PK-nya pun juga sama. Apa sih value yang membedakan dan benefit yang diperoleh dari konsumen itu kok bisa memilih Panasonic gitu? Kan seperti ada Daikin juga, ada yang merek LG juga. Itu kan sama-sama. Jadi tergantung konsumennya kok Mbak Risma bisa menunjukkan Panasonic itu yang paling hebat gitu loh. Apa titik utamanya gitu loh. Nah, itu makanya saya bilang kan harus kalau misalkan ada analisis SWOT kan bisa lebih enak menjawabnya. Gak tahu, ini Mbak Risma silakan kalau mau menjawab sedikit
merespons sedikit soal pertanyaan dari Mas Taufik. Atau kelompok yang lain, kayak siapa nih? Mas Rizky Firmansyah, Mas Rizky Putra Pertama, atau Mas Bamiri? Ini berdasarkan pengetahuan kalian aja, kelompoknya nggak apa. Nah, dari kelompok 5, berespons sedikit silakan. Sebentar ya, ya. Sebentar ya. Iya Mas, Iya. oke. Gini ya, kan tipe emang setiap brand itu mempunyai keunggulan masing-masing, dan di kebanyakan itu di Panasonic kan punya aku belum pernah sih, maksudnya oh ya apa ya yang jelas. Pengetahuan sampai aja. Pengetahuan aja. Waktunya Pak dosen juga sempit. Oh enggak. Pas kok masnya. Luas, cuman teman-teman ini yang mungkin pada kelelahan. Mau saya akhiri aja. Siap. Ayo Mbak Risma atau Mas Bamiri, Mas Rizky. Nah, ini menguji pengetahuan kalian juga nih. Pak tadi udah menjawab ini beberapa brand mempunyai keunggulan masing-masing lah. Brand Panasonic apa sih keunggulannya yang spesifik? Tuh. Begini Mas, kan di situ tadi di PPT itu kan sudah ada setiap AC kan emang punya keunggulan. Cuma di Panasonic ini sendiri kan bisa ini keunggulannya kan Putus-putus Mbak untuk suaranya. Iya. Koneksinya. Ini Nah, kan ini jelas. Panasonic itu kan punya keunggulan, dan setiap brand itu punya keunggulan masing-masing. Tapi di Panasonic ini ada yang berbeda. Intinya Mas itu membutuhkan yang AC seperti apa? Kan di PPT saya tadi juga ada kan, Panasonic itu ada berbagai macam tipe. Ada yang tipe untuk menghemat listrik, mungkin juga ada ya di situ. Mungkin di brand-brand lain belum ada mungkin. Ya, seperti ini ya saya tambahkan ya, seperti ada ya fitur untuk ini ya ramah terhadap ozonisasi, fitur memburu kuman gitu ya Mbak Risma ya. Ya. Mohon izin Pak untuk menyangka Pak. Ya, silakan. Katanya kan tadi kan ada pembeda. Lah pembedanya ini tadi kan belum disebut oleh Mbak Risma. Kalau untuk penghemat daya itu kalau di saya itu bagaimana teknisnya untuk mengatur kapasitas AC yang dikeluarkan dalam ruangan. Jadi setiap AC itu memiliki kelebihan dan sesuai dengan pik masing-masing dan pembayaran listrik berapa. Jadi untuk menghemat kelistrikan itu teknisinya yang mengerjakan, kita perlu biaya 1 bulan pengeluaran berapa. Jadi seperti itu. Bukan AC-nya yang murah untuk dayanya, bukan. Jadi tergantung teknisnya sendiri untuk mengatur atau menyeting sebuah AC itu bagaimana sih pengeluaran kelistrikan biar 1 bulan ini katakanlah 1 juta menjadi 700. Nah, itu tergantung teknisinya, bukan dari AC-nya tersendiri. Pengetahuan saya di kantor. Oh iya. Oke, makasih tambahan pengetahuannya Mas. Ini. Sampai nggak ngerti.
Mas Taufik ini ya, kerja di kantor ini ya? Apa, servis AC ya? Atau di produsen? Bukan Pak, ya saya cuma tahu aja soalnya. Oh gitu. Teman teknisi kan biasanya kan saya ngobrol juga sama teman-teman. Oh Jadi, iya. tahu sedikit-sedikit. Ya, memang teknisi teman saya di ini ya, bisa teman-teman saya yang di hotel atau kos-kosan itu bisa mengatur sendiri dan ada tipsnya kalau misalkan mau hemat ini harus disetting berapa, terus harus waktunya harus diterapkan jam berapa gitu sih menurut saya. Jadi kalau AC-nya sendiri berdasarkan PK aja, setengah PK, 1 PK, dan sebagainya. Konsumsi daya listriknya. Gitu aja sih Pak dari saya. Ya, oke, makasih Mas teman-temannya. Teman-teman udah ya, salam. Teman-teman udah ini ya, tulis di kolom chat semua ya untuk absensi ya. Kalau ada teman yang izin atau sakit, tolong disampaikan ya. Baik, ini saya akhiri dulu, tolong bisa disiapkan dari kelompok 6 sampai dengan kelompok 10 ya di minggu depan. Ini waktunya juga lebih panjang. Tuh, tolong disediakan waktunya, koneksi internet yang stabil, gitu ya. Dan untuk persediaannya, kalau nggak ada yang ditanyakan atau direspon lagi, saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya kuliah malam ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang teman-teman. Tapi kemana?